Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi semua. Kita mau mempersiapkan hati. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan tidak hanya berbicara musik, back sound, tapi lebih dari itu, penyembahan adalah sebuah hubungan, keintiman. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kesiapan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih setiap rema, pengajaran yang daripada-Mu Tuhan. Hanya daripada-Mu yang boleh menguatkan kami. Setiap kebenaran, setiap didikan, sungguh terasa berat bagi kami. Tapi sekarang kami tahu bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Sekarang kami sadar bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kalau pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami masih bisa menyembah-Mu. Kami masih bisa menggunakan tubuh lahiriah kami untuk kemuliaan Bapa, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Sudah tiba saatnya
bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Bapa, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah kebenaran itu, bahwa Anak Manusia telah datang untuk memberikan pengertian yang benar tentang firman Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari sembah, ekspresikan kecintaan Bapak Ibu, saudara semua kepada Tuhan. Dengan mulutmu katakan, ekspresikan kecintaanmu. Jangan berdiam diri, sebab Tuhan menanti-nantikan setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut kita. Sembah Dia. Oh Tuhan, betapa jauhnya kami telah jatuh. Betapa jauhnya kami telah menyimpang. Tetapi karena kebaikan-Mu, Engkau boleh mengingatkan kami kembali. Seperti Maria dan Marta, Marta mengerjakan apa yang baik, apa yang terbaik menurut bagiannya. Tetapi Maria mengambil bagian yang berkenan di hadapan Tuhan, yakni melekat, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berseru bersama-sama. Maafkan kami Tuhan, jika pikiran kami terlalu aktif, jika hidup kami terlalu aktif, sehingga kami memikirkan apa yang baik menurut pandangan kami, sehingga tidak mengindahkan apa yang benar di hadapan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ambillah tempat yang terbaik. Diam. Melekat pada Tuhan. Kita tahu bahwa tubuh Kristus adalah benar-benar makanan, dan darahnya adalah benar-benar minuman. Kita hanya tahu bahwa bagaimana kita memakan tubuh Yesus, menikmati tubuh Kristus.
Tapi kita sering lupa ada keintiman di sana. Ada dialog di sana. Ada hubungan di sana. Kita lupa memberikan bagian kita, yakni agar Yesus juga menikmati tubuh kita. Seperti jemaat di Laodikia, dikatakan mereka miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Tapi mereka dimintanya untuk membeli kain, emas, dan minyak. Demikianlah kita, Bapak Ibu. Dengan apa kita membeli semua itu? Dengan apa harga yang mesti kita bayar? Yakin dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Kain menggambarkan pekerjaan orang-orang kudus. Emas menggambarkan tubuh Kristus dan kemurnian hati. Minyak yang menggambarkan urapan keberadaan Roh Kudus. Maukah kita membayar semua itu? Maukah kita membeli semuanya itu? Bayarlah dengan tubuh kita. Karena ayat mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang harum, dan yang tak bercacat. Berserulah. Jangan kita berdiam diri, Bapak Ibu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami mengerti. Seperti yang tertulis dalam kitab para nabi dan kitab orang suci, bahwa semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba Allah. Dan mereka berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Biarlah pada pagi hari ini hati kita bersama-sama memuji, berseru-seru, dan berkata, Engkau layak untuk semuanya.
Tuhan, Engkau layak untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segalanya. Dan hanya bagimu selamanya. Tuhan, Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul, petang hingga pagi, pagi kepada petang. Orang-orang kudus akan mendampingi Tuhan Yesus di dalam pengadilan-pengadilan pada akhir zaman, yakni mengadili dunia, orang-orang mati, malaikat-malaikat. Para rasul Tuhan Yesus menghakimi kedua belah suku Israel. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apa lagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kita yang telah mengikuti dia akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Kami mengarahkan pandangan kami ke kaki-Mu ya Yesus. Kami menentukan hati kami pada musim cinta-Mu. Kami yakin rasa cinta untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, di sini saat ini kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Roh pengharapan Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir ke dalam hati kami seperti anak sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, yang selalu mengaliri, terus mengalir. Bawa kami mendekat kepadamu. Betapa kami membutuhkan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia adalah hakim dan firman-Nya adalah hukum yang teguh oleh Allah kita.
Pembalasan adalah bagiannya. Ia yang menuntut pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak adil. Tidak seorang pun boleh membalaskan dendamnya kepada orang lain. Hanya Tuhan yang mengadili dan juga yang menghukum. Ia sendiri yang memerintahkan pembalasan itu. Bukan kami, bukan bagian kami. Janganlah kita menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah apa yang Tuhan perintahkan. Kitab Ulangan 32 ayat 43. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa, karena umatnya. Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Kitab Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patung, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tanda pada dahi adalah buah pikiran kita. Tanda pada tangan adalah perbuatan-perbuatan kita selama hidup. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Apa yang sudah kita pikirkan? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah tanda itu dari Tuhan atau dari si jahat? Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Ia meniru apa yang Tuhan kerjakan. Dan iblis juga mengerjakan perkara-perkara besar dan ajaib. Seperti yang kita inginkan. Bukan apa yang Tuhan inginkan. Pengadilan terakhir, pengadilan tahta putih, akan mengadili semua makhluk yang pernah ada di bumi. Tidak ada perkara sekecil rambut pun yang tidak akan diadili. Kebenarannya tidak mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari kita binasa. Darah anak domba Allah telah dikucurkan, sanggup menghapus dosa pemberontakan sebesar apapun, maupun dosa yang paling kecil di kerajaan Allah ini. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan lagi
bagi siapapun untuk tidak bisa menjadi kudus sempurna jika ingin diterima di surga. Hanya jika orang itu kembali dan berbalik. Mari kembali. Buka hatimu. Mari kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Mari kembali. Karena keadilannya akan ditegakkan sepenuhnya. Tidak ada kesempatan untuk menyuap atau memohon belas kasihan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kabar baik yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Seorang akan lolos dalam pengadilan-pengadilan dan penghakiman bila mengaku dosa-dosanya dan menerima pengampunan melalui darahnya dengan iman. Pengampunan dia hanya dapat diperoleh melalui darah anaknya, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, untuk mendeklarasikan pernyataan-pernyataan doa secara pribadi menerima Tuhan Yesus. Katakan, ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya mohon ampun atas dosa-dosa saya. Orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, Allah-Allah buatan kami sendiri, ilah-ilah palsu, adat istiadat, kawin cerai dan anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan, atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali
Karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, dengan sakit penyakit, dengan kegagalan, dengan penderitaan, dengan perbudakan, diperbudak suami atau istri, diperbudak pekerjaan, diperbudak keluarga, diperbudak pelayanan. Apapun bentuk perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka. Kutuk mati muda. Kutuk keturunan. Kutuk kecelakaan. Disantet. Dibunuh. Sakit penyakit. Kegagalan. Penderitaan. Kawin cerai. Penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain dan kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Bapa memanggilku anak, aku memanggil Allahku Bapa. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Aku terima dengan iman. Katakanlah amin Bapak Ibu. Bapa, dengan berani kami mengatakannya di hadapan semua makhluk dan di hadapan pencipta kami, bahwa kami sudah ditebus. Kami adalah anak-anak Allah, dan surga menjadi rumah kediaman kami. Biar urapan itu memancar seperti mata air memancar dari dalam diri hati kami, karena keberadaan Yesus di dalam diri kami.
tahta putih yang besar, dan Engkau yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Mu lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kemudian laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Berdoalah dan memohonkan belas kasihan Bapa atas umatnya. Berdoalah bagi suami atau istrimu, bagi orang tua atau anak-anakmu. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi orang-orang kudus. Berdoalah bagi kepala negara di mana kita berada. Berdoalah bagi umat-umat Allah yang teraniaya. Berdoalah. Berdoalah. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Agar Roh Kudus membuka setiap sumbatan-sumbatan, pengertian-pengertian, agar cahaya terang Roh Kudus yang memberi terang, yang menyinari kita, yang menyinari mereka juga dengan hikmat yang murni, hikmat yang dari surga, hikmat yang dari Roh Kudus. Sehingga jelas apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Tuhan kami. Ya Tuhan, kami sayang Tuhan. Tuhan, melihat diri Bapak Ibu dan saya berharga. Dengan harga yang mahal. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jangan taruhlah harga rendah kepada diri kita.
Dan sadarilah, diri Bapak Ibu begitu berharga, begitu mahal. Berlakulah seperti orang-orang mahal. Berbicaralah, bertindak tanduk seperti layaknya orang-orang mahal. Jangan kita rendahkan diri kita dengan perkataan, dengan sikap, dengan pola pikir rendahan duniawi. Tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Tuhan berada. Pikirkanlah apa yang di atas, Bapak Ibu. Pikirkanlah untuk kehidupan yang kekal. Memang makanan untuk perut, dan perut memang untuk makanan. Tetapi semuanya akan dibinasakan. Tubuh kita untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. Itulah yang bernilai kekal. Janganlah kita saling mendengki. Janganlah kita saling menghakimi. Berbelas kasihlah kepada orang-orang yang mengasihimu, dan juga kepada orang-orang yang mengutukimu. Lepaskan pengampunan. Untuk suami, untuk istri, untuk orang tua dan anak, menantu, mertua, sekalipun engkau diperlakukan dengan tidak adil, dari dalam hati yang paling dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa dari hati yang paling dalam. Katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku mengasihi mereka. Aku sayang sama mereka. Walaupun mereka nggak sayang sama aku, tapi sayangmu Tuhan untuk diriku lebih dari cukup. Saya lepaskan pengampunan. Saya lepaskan damai sejahtera bagi mereka. Bapa, pulihkan. Ampunilah. Ampunilah. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah hidupku disayang Bapa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini diingatkan luka-luka di masa lalu yang belum selesai, yang masih tersisa, atau bahkan luka-luka pada saat ini. Ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami semua, Engkau yang mengirimkan Roh Kudus bagi umat-Mu sebagai roh penolong, roh penghibur, roh yang keluar dari diri Bapa. Pada pagi hari ini, jika ada di antara umat-Mu, di antara anak-anak-Mu yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, atau siapa aja yang mendengarkan rekaman pada pagi hari ini, Roh Kudus, bebat luka hati mereka. Pulihkan setiap rasa kecewa. Lepaskan. Kekecewaan itu lepaskan. Izinkan kasih-Nya mengalir. Dengarkan nama-Mu dipanggil. Saya diperlihatkan dengan sebuah ladang yang luas sekali, yang sudah menguning, sudah matang, sudah siap untuk dituai. Seorang anak kecil memetik setangkai. Seperti daun, seperti tangkai padi. Musim menuai sudah tiba. Dan anak manusia berdiri di sana. Hari sudah petang. Induk elang sudah pulang ke sarang. Malam akan segera tiba. Dingin akan segera menyelimuti. Selagi terang itu ada, selagi kesempatan ini ada, kerjakanlah hanya apa yang Tuhan perintahkan. Dan jangan lakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Berdiam dirilah. Melekatlah pada pokok anggurnya, sehingga ranting dapat berbuah.
Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu pada pagi hari ini untuk mencuci mata kami dari gambaran-gambaran, penglihatan-penglihatan yang salah. Biarlah firman Allah yang hidup juga mencuci telinga kami dan mulut kami dari pendengaran-pendengaran dan perkataan-perkataan yang salah. Kami mau Tuhan menghagah setiap firman, menikmati hubungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Setiap mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lidah berseru-seru Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan. Saya berdoa untuk hari ini, untuk saudara, Bapak, Ibu yang keluar rumah. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna, dihindari, dijauhkan dari seteru-seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dijauhkan dari virus-virus corona, diluputkan dari penyakit sampar, diluputkan dari kecelakaan. Tuhan, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.